والجنة ونعوذ بك من شراتك والنار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من شراتك والنار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من شراتك والنار يا أهل المعصية لا تهدك بسترنا وآمنا بنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا أهل المعصية لا تهدك بسترنا وآمنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita berkumpul kembali di majelis yang berbarokah dalam mempelajari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan kaum muslimin diberikan Allah taufik, diangkat bala dan musibah, satu firman Islam dalam ukhuwah Islamiyah, dan kita semua adalah kita menemui ajal kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, menunjuk jalannya kita, orang yang paling mulia di sisi Allah, orang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Hadirin wal hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan di dalam kitab Matan Bayat wa Taglib atau Matan Abu Syuja, masuk pembahasan tentang kitab zakat, kitab berkenaan dengan masalah zakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat selalu digandengkan dengan sholat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala berapa banyak Allah Subhanahu wa taala merintahkan sholat dan merintahkan juga zakat. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kecil belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan di dalam Al-Qur'an ada 3 ayat yang digandengkan Allah Subhanahu wa taala, perintahnya tidak akan diterima kecuali melaksanakan dua-duanya. Kalau melaksanakan salah satunya, maka satunya tidak diterima. Yang pertama adalah ati Allah wa ati Rasul.
taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya demikian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anishkurli wali walidai. Bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Orang yang bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada orang tua, maka tidak terima syukur itu. Makanya orang kadang-kadang dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mendapatkan tambahan nikmat karena syaratnya tidak ada tepat. Dia tidak bersyukur dengan orang tuanya. Kan janji Allah, in syakartum azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan tambah. Ada orang bersyukur kepada Allah tapi tidak tambah nikmat. Kenapa? Ternyata tidak bersyukur kepada orang tuanya. Karena digandengkan Allah. Dua syukur ini harus ada. Satu syukur dengan Allah dengan orang tua. Ada yang syukur dengan Allah dan syukur dengan orang tuanya, maka tidak terima syukur. Sebaliknya demikian. Jadi ini digandengkan. Dua-duanya harus dilaksanakan. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua. Dan ayat yang ketiga berkenaan dengan yang akan kita bahas di malam hari ini, wajib musolah wa atuz zakat. Dan dirikanlah sholat serta keluarkan zakat. Maka zakat dinamakan ulama adalah ukhtus sholat, saudarinya sholat. Jadi zakat itu berarti saudarinya sholat, digandeng. Jadi kalau ada orang sholat tapi tidak melakukan zakat, maka tidak diterima sholat. Sebaliknya demikian. Keluarkan zakat tapi tidak sholat, tidak terima zakatnya. Jadi ini harus dua-duanya dilaksanakan dan tidak diterima. Maka Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mata'allah bitul hayati, beliau menyatakan rukun Islam itu lima-limanya itu bergandengan satu sama lain. Satu tidak dikerjakan, yang lain tidak diterima kan. Syahadat, jelas, sholat, zakat, puasa, dan haji. Haji itu bagi yang mampu. Jadi kalau dia mampu, dia wajib haji, dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka yang lain tidak terima itu. Tapi kalau dia tidak wajib, belum mampu, tidak wajib, tidak apa. Begitu juga puasa. Maka zakat ini juga sangat penting. Maka di malam hari ini membahas tentang zakat. Di samping perintah zakat itu wajib, juga faedah zakat itu sangat luar biasa. Di samping jelas pahala wajib itu lebih utama daripada sunnah. Orang kalau misalnya dia bersedekah, luar biasa pahalanya. Bersedekah, barokah rezekinya, panjang umur dan lain sebagainya. Nolak bala itu sedekah. Bagaimana zakat? Zakat lebih daripada sedekah karena zakat itu wajib. Tidak ada yang mengunduhi kewajiban pada sunnah. Kecuali ada beberapa hal, masail itu sunnah lebih afdal daripada wajib. Di antaranya adalah memulai salam. Memulai salam itu sunnah, menjawab wajib. Ini sunnah lebih afdal daripada wajib. Nagih utang yang wajib, membebaskan sunnah, melepaskan, mengikhlaskan. Maka mengikhlaskan lebih sunnah lebih afdal dari wajib. Jadi ada beberapa hal, cuman umumnya adalah wajib itu tidak akan kalah dengan sunnah karena hal wajib lebih. Makanya masalah zakat, faedah-faedahnya tidak terlalu disebutkannya. Kalau dengan sedekah itu luar biasa. Nanti zakat, tapi diantaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faedah zakat itu disebutkan, yaitu menjaga harta. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, hafizu amwalakum bizakat. Jaga harta kamu dengan zakat. Jadi kalau ada uang yang mengeluarkan zakat, berarti dia sudah menjaga hartanya. Hartanya terjaga dengan zakat. Kalau sekarang ini uang tahan untuk menjaga harta diasuransikan. Haram. Ini zakat boleh pahala dan jaminannya dari Allah langsung. Kalau asuransi dari perusahaan itu bangkrut, tidak dapat diganti. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan bangkrut. Allah Subhanahu wa taala memiliki segalanya. Makanya orang yang zakat itu pahala dapat, harta terjaga, diganti Allah Subhanahu lebih banyak, lebih bagus lagi. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jaga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta kamu dengan zakat.
Wadau mardhakum bisadaqah, dan obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sedekah sunnah itu mengobati penyakit di antara. Jadi jago harta. Nah sekarang harta itu banyak, macam-macam harta. Maka kalau ini tidak paham, tidak tahu tentang zakat, tanya udah mau ngerti. Punya wajib zakat dah, punya harta ada. Berapa batasannya, apa yang zakat yang diwajibkan, tanya. Biar tahu ternyata wajib berapa sekian wajibnya. Kepada siapa di situ? Zakat itu tidak akan sah kecuali hitungannya tepat dan diserahkan kepada yang berhak diumumnya juga yang tepat. Kalau tidak sah. Makanya kadang-kadang zakat gerakan di masjid bukan tempat untuk menerima zakat. Kalau dia sekadar panitia ya harus disampaikan, belum nyampaikan kepada yang berhak menerima. Jadi itu ada 8 golongan yang akan kita bahas. Jadi di malam hari ini akan membahas harta apa yang wajib dizakat. Harta apa yang wajib dizakat. Tajibu zakatu fi khamsati asya. Wajib zakat itu di dalam 5 perkara. Di sini disebutkan di 5, tapi sama kadang-kadang digabung. Wahya, harta yang wajib zakatnya adalah al-mawashi. Mawashi itu hewan ternak. Jadi hewan ternak yang wajib dizakati. Kagak akan ada syarat-syaratnya. Jelas tahu hewan ternak. Hewan apa yang dinamakan mawashi ini? Apakah ayam termasuk juga yang ternak? Tidak. Yang wajib itu cuma 3. Onto, sapi, dan kambing. Sapi jenisnya kerbau itu sama termasuk sapi. Jadi 3 itu. Jadi ada onto, sapi, dan kambing. Oh, ini berkenaan dengan harta dari dulu ini. Harta ini banyak disebutkan Nabi SAW tentang masalah harta ini, tentang onto, sapi, dan kambing. Bahkan diantaranya melihatkan keberkatan. Kambing itu barokah. Inilah yang di luar akal manusia. Keberkatan itu di luar akal manusia. Kambing itu kalau lahir ada banyak. Cuma yang nggak kambing tahu. Setahun itu cuma berapa itu kambing. Salah. Jadi kambing itu cuma berapa ekor yang lahir. Tapi kambing itu dimakan tiap hari. Disembelih tiap hari. Tapi masih banyak. Kalau anjing banyak dia punya anak, lahirkan sekian ekor banyak. Jadi tidak dimakan ekor banyak. Jadi tidak dimakan nih. Ya tidak banyak. Ada juga mungkin di Islam tidak makan. Tapi masih lebih banyak kan kambing. Makanya wong disitung-hitungi itulah dinamakan barokah. Jadi barokah itu dengan apa? Nah, kambing. Jadi dahulu diceritakan oleh Nabi SAW. Makanya ini cerita yang ukur pada diri kita nasihat. Nabi menceritakan ada umat terdahulu mendapatkan musibah, mendapatkan bala, penyakit. Jadi ada satunya dia mendapatkan penyakit itu adalah kulitnya bebelang, penyakit belang, baros. Jadi tidak bagus kulitnya. Ada siko penyakitnya tidak tumbuh rambut, klimis. Klimis, katik rambut sama sekali, alis tak katik, rambut tak katik, klimis, tak katik bulu, badan. Musibah bala. Ada sikap buta, jadi orang 3. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat. Jadi diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak tahu kalau sekarang tahu nggak misalnya ada menyerupai malaikat, tidak tahu kita. Maka husnuzon baik kalau yang membaik ini mungkin malaikat misalnya yang buat baik. Kan kita sudah tahu kalau dulu dikabarkan Nabi. Bagaimana iblis juga menyerupai manusia. Kalau dulu ya Nabi ngabarkan. Sekarang mana tahu kita. Maka kalau yang ngajak-ngajak tidak benar, boleh kita curiga ini cara iblis ini. Syaitan menyerupai. Iya, sifatnya itu.
Sebab juga syaitan juga dari golongan jin dan manusia. Jadi kalau orang ajak baik, mungkin dan malaikat ajak mungkin nyupai kawan kita, nyupai ini kan untuk buat baik. Nah, jadi dahulu diceritakan Nabi. Jadi malaikat nyupai manusia. Kemudian buat baik di ini tadi, akhirnya ditawarkan, nak pengen sembuh, nak pengen sembuh. Kepengen sembuh, akhirnya kenal sembuh. Akhirnya didoa ke malaikat tuh. Yang kulit tadi melang jadi apa? Bersih, baik. Yang klimis tadi jadi apa? Tumbuh rambut. Tumbuh rambut. Jadi biasanya itu ditawarkan, nak pengen apa? Manusia itu biasanya kepengen dia sesuatu yang tidak katik dengan dia. Kepengen nak sama dengan wong. Dari dulu ini kepengen sama dengan wong. Cuman kita jangan berlebihan, nak sama-sama biasa baik. Kalau HP lah tu jangan HP nak mahal lagi pula, nanti pun ganti-ganti terus HP. Nah, pengen nak sama dengan wong repot, maksa ke diri, ujungnya butang, ujungnya pinjol, kaget, sendek, gitu ya. Nah, berapa banyak orang sudah gara-gara pinjol, ribut anu rumah tangga. Gara-gara apa? Nak kepengen nurut wong. Nah, makanya juga dari zaman dulu nanti ditawarkan. Nak kepengen apa? Nak pengen sama dengan wong, kulit sama bagus. Doakan. Yang tadi yang klimis, pengen apa? Pengen berambut. Yang kulit tadi tidak ada pengen berambut, kenapa? Rambutnya sudah dong. Yang ini tak nak kulitnya bagus, tidak kulitnya sudah bagus, pengen berambut. Yang butuh ditawari, nah pengen yang lain. Tidak pengen yang lain dia. Pengen apa? Pengen aku baca nyingok. Baca mana? Didoakan. Akhirnya apa? Ini lain-lain tempat kan, beda tempat, bukan sama, beda tempat. Jadi akhirnya sikok dan pengen mana? Didoakan apa? Akhirnya sudah ditawari. Nah, hari itu nak pengen apa? Sikok pengen onto, yang kulit dari pengen onto, yang klimis tadi pengen sapi, yang butuh dari pengen diberikanlah. Akhirnya singkat cerita sekian lama yang ini tadi berduit jadi dari onto timbul banyak jadi berduit, ya namanya berduit, penampilan beda, lain buntu dan berduit api, dihormati wong berduit ya. Yang ini tadi juga dapat sapi banyak, akhirnya sapinya jadi berduit. Yang butuh tadi juga kambingnya banyak. Sekian lama dia mendapatkan kenikmatan, baru diuji Allah. Malaikat tadi lah nyupoi, minta-minta. Yang kulit yang belang tadi ada malaikat nyupoi itu manusia yang kulit belang, dengan miskin minta sedekah. Berilah sedikit harta kau. Minta dia punya harta banyak, ngasuh jijik, mau ini. Kata minta, tak dong, kata tak minjuk. Aku ni saru, aku nak pergi ke anak lemak nak minta, tak minjuknya. Pelit dia jadi, lupa dengan keadaan. Dia ingatkan oleh malaikat tadi nyupai. Kalau tak salah kau tu cak aku juga dulu. Utama marah dia ingat ke dah kata-kata. Aku ni kaya dari dulu. Dari aku dari ni kami berapa turunan kan? Kaya-kaya dah kata-kata aku penyakit dan aku miskin tak. Aku kaya lah lama. Biosanya tidak. Yang kedua yang klimis tadi itu juga. Biosanya marah dia ingatkan marah. Akhirnya hartanya musnah. Tak lama habis. Balik lagi ujungnya. Nah, kecuali yang ketiga, yang buta tadi. Nah, yang buta tadi yang punya kambing banyak, kambingnya kayu dia rapi, tapi rajin sedekah. Ketika ada datang yang buta pula datangnya minta sedekah. Mintalah kambing, mintalah makan, aku saru dah kata apa-apa aku buta pula. Nyengok dia, ingat dia sudah. Dulu aku cak inilah. Cak dia inilah, buntu katik buta pula. Dia ingat kenal, saya ingat dia nyengok. Ngomong apa buta tadi? Yang aku yang kayu tadi, yang asalnya buta, ngomong apa dia? Kambing aku sebanyak apa? Terserah kau nak ngambil. Ambil lah. Kau ni ingatkan aku dulu.
Dulu aku pecah kau juga, aku buta miskin. Alhamdulillah Allah nunjuk aku rezeki. Allah sembuhkan aku, Allah nunjuk aku jadi inilah. Nah kau nak ngembek terserah kau nak ngembek berapa baik, baiklah. Gambing-gambingnya kan. Akhirnya minta-minta dia langsung. Enggak dia. Semoga Allah berkahi harta kau. Aku adalah malaikat untuk uji bagaimana ketaatan kau kepada Allah, syukur kau kepada Allah. Nah itu yang bersyukur, diuji. Itu kehidupan dunia itu modelnya untuk kita kalau dia ingatkan dengan sesuatu hal. Untuk kita ingat kepada Allah beruntung gitu. Bersyukur. Jadi yang pertama zakat itu adalah binatang ternak. Ternak hanya unta, sapi dan kambing. Terus kalau ayam, iwak, lu ternak ayam banyak, tidak wajib zakat. Maksud dalam arti kata tidak wajib zakat ayamnya. Tapi kalau duitnya banyak, kakek masuk urusan duit beda. Kalau sekarang hitungan ayamnya duit zakat dia tidak beda kalau kambing tadi. Kakek akan ada namanya nesopnya. Kambing 40 ekor. Walaupun dia duit zakat, dia zakat di kambing itu. Ada syarat-syarat kan? Kambing zakat 40 ya sikok kambing dia keluarkan. Duit zakat. Tapi kalau ayam tu banyak lah ayam, duit zakat. Dah wajib zakat. Dah ada sekian ratus ayam zakat sekian tidak. Tapi kalau ayam tadi dia jual, ayam tadi duitnya ada di rekening setahun, itu zakat duit, bukan masalah ayam tapi duit jadi masuk kepada zakat duit. Jadi itu yang pertama. Jadi akan ada syarat-syaratnya berapa dikeluarkan. Yang kedua adalah atman. Atman itu adalah barang berharga, maksudnya adalah emas dan perak. Itulah termasuk duit. Karena dulu alat tukar itu adalah dinar dan dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Dulu alat tukarnya itu nyekel emas nian gitu. Kalau sekarang gitu nyekel kertas. Tidak lama lagi mungkin kita nyekel kartu. Tidak lama lagi kita nyekel HP. Duit kita di sekadar angko di HP. Tidak nyekel lah. Sekarang sudah mulai jarang nyekel duit ke kertas. Berapa tempat itu kalau belanja pakai kartu kan. Masuk tol, tempel duit 100.000 di tidak terbuka tol. Tempel apa? Kartu. Duit kita juga kartu itu. Ujungnya kaget men. Ujungnya kaget kartu juga kaget lagi makin HP barcode tinggal. Duit kita mana? Tidak terjengok lagi duit kita. Jadi kalau sekarang emas sudah tidak terjengok lagi, kertas kaget duit tidak terjengok lagi. Gimana ada? Angkonya be. Angkonya be. Jadi kita nak belanja tidak baca kecuali masukkan duit kita ke masuk ke bank duit kita. Duit kita itu dipakai baru baca belanja. Nah itu zamannya kaget men. Nah, jadi zaman dahulu itu memang nyekelnya emas dan perak. Jadi dinar dan dirham. Nah itu wajib zakat. Jadi kalau sekarang ini wajib zakatnya ya duit. Karena emas dan perak itu ada ukuran sekarang duit. Kaget balik di shopnya juga dengan emas atau perak ukurannya berapa yang wajib zakat. Baik itu emas. Kaget akan kita bahas. Jelas emas dan perak. Yang ketiga az-zuru, tanaman. Tanaman yang wajib ini adalah makanan pokok. Makanan pokok tanaman. Bukan seluruh tanaman. Makanan pokok wajib. Kalau kita makanan pokok kita ini beras. Ya beras. Gimana kalau nanam pisang, kebun pisang itu banyak. Apa wajib zakat? Tidak. Sawit. Banyak berhektar-hektar sawit. Wajib zakat? Tidak. Siapa tunjukkan sawit galak dia? Makan sawit lain kalau beras tunjuk karena ini zakat itu adalah barang ini zakat. Jadi kalau misalnya tanaman padi, ya beras. Dikeluarkan beras bukan duit. Beras sekian kali nisabnya dikeluarkan beras tunjuk kepada fakir miskin makan pokok. Ya makan pokok jagung, ya jagung. Apapun makanan pokok itu tanaman adalah wajib dizakat. Zakat di antara beras, gandum, jagung. Itu adalah namanya apa lagi makanan pokok.
Enggak lain. Sagu. Tempe. Sagu makan pokok itu. Sagu. Maksudnya ya apa makanan pokok wajib kalau dia nanam. Nanam kaki ada timbangnya. Berapa nih nisabnya dan berapa wajib dikeluarkan. Kagak ada syarat-syaratnya juga, makanya yang bertani dia harus tahu ini. Dia belajar. Makanya mau banyak mutu, kadang-kadang mutu masalah panen gagal segala macam, balik kepada zakatnya. Kacaunya kita dalam masalah itu kan tidak benar, kan salah. Justru kalau orang bertani itu dia banyak zakatnya. Jadi bukannya intinya gagal gara-gara ini. Balik-balik adalah seluruhnya itu Allah menentukan. Kalau sudah Nabi menyatakan hafizu amwalakum zakat, jaga harta kamu dengan zakat. Berarti kalau harta itu musnah, berarti tidak mengeluarkan zakat atau tidak benar. Jadi itu tanaman. Kemudian selanjutnya adalah athimar, buah-buahan. Nah, buah-buahan di sini bukan seluruhnya. Dia nanam juga. Wajib zakat? Tidak wajib zakat. Tapi kalau duitnya banyak, dia masuk ke duit simpanan. Tapi kalau habis baik, tidak wajib zakat. Durian, pisang, yuk, duku, bon duku banyak, duku kemering. Wajib zakat tidak. Kecuali kalau dia jadi tidak ada nama zakat duku panen 1000 atau seton, panen seton, zakatnya sekian tidak. Kalau ada duitnya aja. Jadi yang buah-buahan yang wajib zakat adalah cemen dua, kurma dan anggur. Kurma dan anggur. Ini karena dua buah-buahan ini juga termasuk makanan untuk disimpan. Dikering, kurma dikering tahan lama. Anggur itulah jadi kismis. Kalau durian mana ada Pak dibuat apa ya? Buat lempok durian. Tidak tahan lama, tapi kalau kurma tahan lama. Kismis tahan lama, itu yang wajib zakat. Jadi buah-buahan hanya kurma dan anggur. Jadi ada bagaimana cara mengeluarkan zakat. Dan yang kelima adalah waqurudut tijarah. Barang-barang perdagangan. Sekarang banyak kalau perdagangan. Mau dagang kain, dagang apa, Pak? Itu wajib dia mengeluarkan zakat. Tapi kalau zakat masalah perdagangan, bukan yang didagangnya itu dua, tapi duit dinilaikan dengan duit. Kalau yang lain tadi, onto, zakat onto dikeluarkan, sapi ya sapi, kambing ya kambing, dia nanam beras, nanam jagung ya jagung, yang dikeluarkan itu. Gendum ya gendum, dikeluarkan petani dan kalau kurma ya kurma dikeluarkan, anggur ya anggur dalam keadaan dia sudah kering itu. Nah kalau dagang sewet bentuknya tidak adalah nilai duit. Maka yang berdagang harus ngerti tentang masalah zakat. Dan masalah dagang ini adalah nak dia zakat kecil wajib zakat kalau dia ini sampai nisab. Nisab itu adalah akhir tahun. Makanya harus tahu berapa tanggal berapa mulai dagang. Mulai dagang. Nah dagang apa? Gimana Ustaz kalau dagang peniti? Wajib zakat tak? Wajib zakat kalau banyak. Bos peniti. Sesungsel ini dia kan ini ngambil. Banyak. Bukan ya, tidak wajib zakat peniti. Bukan ini peniti ya. Ini sih kok baik. Bos peniti dinilaikan duitnya banyak wajib zakat. Bukan nyingok penitinya itu. Nah tapi dikeluarkan duitnya bukan apa. Nah kaget dinilaikan setahun itu. Makanya orang yang berdagang kadang-kadang dimulai dari kecil, tapi ujungnya besar. Wajib zakat tidak utang ini. Modal cuman apa 100.000. Mulai jualan peniti. Bulan Syawal mulai jualan Lebaran tuh lah. Dapat
orderan, akhirnya jual modal 100.000 jadi jual peniti. Besok ada mesen lagi, jual peniti. Besok ada lagi mesen lagi. Akhirnya ngetop dia. Buat pula dia di media sosial. Peniti ini ada peniti besar, ada peniti kecil. Siapa nak mesen segala macam dia diprakteknya. Ini fungsi peniti. Kalau subenan baca subenan misal. Oh dia apa? Promosinya luar biasa. Akhirnya ngetop dia. Oh banyak yang mesen dia jualan yang peniti sehingga akhirnya tahun depan bulan Syawal sudah jadi bos. Yang tadi 100.000 ternyata ketika pada saat bulan Syawal lebaran tahun depan di gudangnya penuh peniti. Peniti rekeningnya banyak duit. Nah, jumlahkan rekening yang ada dari hasil peniti dengan yang di gudang peniti ini dihitung. Berapa kira-kira dia jual? Wah sekian, ternyata sekian, yang tadi 100.000 ternyata jadi seluruhnya 100 juta. Oh, nah 100 juta itu zakat, zakat ini bagi zakat. Jadi bos siapa tahu jadi bos peniti. Sesuatu hal itu kadang-kadang tidak kita sepingo. Membedakan, oh yang ada ini. Nah, kalau misalnya dalam urusan bisnis, kalau diduduk ini itu biasa berhasil. Ini nyingok becak biasa tadi. Oh bos benih, cobalah promosi tadi. Buat di TikTok jual benih. Kalau sekarang ini jarang menjual peniti. Bagus. Coba. Nah itu jadi kalau misal sudah kita nanti jangan lupa zakat. Zakat ini kita boleh pahala, kemudian juga harta kita terjaga. Dulu wong yang dia begawe berdagang dulu dia pengen niat dia mengeluarkan zakat, dapat pahala zakat. Mereka tidak perlu ini, tapi ternyata kalau masalah zakat ini besar pahalanya, sedekah lagi besar pahalanya, apalagi zakat. Mereka untuk nyari duit supaya macam mengeluarkan zakat. Ini aja kadang-kadang menghindar dari zakat. Dulu itu mereka kepengen mengeluarkan zakat, setahun udah zakat dia keluarkan zakat, dia dapat pahala zakat. Sekarang mau menghindari untuk mengeluarkan zakat, baik ujungnya habis musnah sudah harta itu kalau tidak mengeluarkan zakat sudah jelas. Jadi kalau ada hartanya musnah, pasti ada permasalahan di dalam zakatnya, pasti sudah jelas. Karena Nabi SAW sudah menjamin. Nabi SAW menjamin bahwa yang mengeluarkan zakat itu dijaga, yang tidak musnah. Pasti ada. Mungkin dia mengeluarkan salah di arahnya, mungkin kurang, mestinya zakatnya 100 juta, dia keluarkannya kurang dari 100 juta, asal banyak nih yang kurang dikit maka kena habis hartanya, musnah hartanya. Jadi kalau yang langgang hartanya pasti zakatnya benar, terselamatkan. Banyak kisah-kisah itu. Orang-orang yang lihat rambut sana dulu pedagang, orang berdagang pada saat dia minta ngirim rutin ngirim barang dari India. Dia kapal lamun, kapal masuk India. Akhirnya ini barang ini pada saat pesan banyak, atau dia di situ banyak. Hingga akhirnya dengar kapal yang biasa dia ngirim itu di barang tadi tenggelam. Barang-barang dia yang pesan di situ kan banyak. Yang dia beli. Biasa di kapal itu lah. Ketika dengar kabar kapal tenggelam, apa yang dia lakukannya? Miksa pembukuan zakat. Benar tidak zakat? Hitungnya berulang-ulang benar. Dia pikir dia mengeluarkan ngasih, menunjukkan siapa zakat itu. Benar sudah. Diulangi lagi benar, ketika diulangnya benar sudah tenang. Kalau mengucap benarnya pasti terjaga harga. Tidak lama dia dapat kabar dari yang ngirim barang. Harus buat lama. Mohon maaf atas keterlambatan barang. Jadi kami tidak bisa memasukkan barang pada saat ini di kapal itu. Jadi barang dia ini telat. Nah, telat datang, udah ini kapal aja berjalan. Gara-gara telat selamat galau itu.
Nah insya Allah menyelamatkan itu. Nanti kalau ini tapi kapalnya sudah duluan ini meminta maaf. Kenapa biksu zakatnya benar? Makanya kalau kita yang belum berzakat cari duit, cari atau niat kalau berduit untuk mengeluarkan zakat. Biasanya mana? Karena niat dia bagus, nak zakat, nak sedekah ini. Jadi niat dulu jadilah. Tapi kalau sudah berduit zakat, hitungnya benar-benar zakatnya dengan benar, insya Allah terjaga sampai ke anak cucu. Harta itu jadi barokah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi, Allah Subhanahu wa taala berkahi harta dan keluarga kita, berkahi waktunya kita, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah kumpulkan kelak kita di hari kiamat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita di dunia berkumpul dalam keadaan ingat kepada Allah, dalam keadaan kita pelajari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan insyaallah kita berkumpul kelak di hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala ma asrafna fatub alaina tawbah tafsir kulli hawda wastur lana awrati wa amin rawati wa kulli walidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril ali wa kullu mahabba audi rabbin aw subha wal muslimina ajma'in rabbi asma fadlan wajudan mantala bikisabin bina bil mustafa rasuli yaqri kulli suri salawat salam rabbi alaihi azan habib walali washabi jada susi subi walhamdulillahi bil fadli wa dalali walhamdulillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Subhanaka la ilaha anta anta kama athnita ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu an radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli taqabbal salam Qur'ana wal Qur'anil azim wa hamdan la ilaha illallah wa subhanallahi wa bihamdihi wa sallallahu ala nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bait mubarak hadithan min awsal barakatihi wa rahmatan wa sadaqatan taqabbala muhdiyan jannah hadrat sayyidina habibina rasulillah muhammadillah wa azwajihi zurriyyatihi wa baitihi min arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin ولكل منهم جميع الصحابة من جميع الصالحين منهم سيدنا محمد الله بن عيسى بن علي بن أبي طالب بن سلمة بن بدر محمد بن عبد بن سادتنا أبي أبي سلمة وجميع بعد سلمة الشرك عليهم من جميع شرك الدين ثم إلى أرواح خصوصا استغنى من السببين عمر بن جميع إبراهيم بن أمانتي و sehat bin Haji Dakwat wa Amanci bin Abdul Muttalib wa walin bin Qas wa wadil ambad muslimin ajma'in amin. Allahumma tawabba dhalika minna ilayhim Allahumma ja'alna tawabba ilayhim Allahumma ja'alna min an-nar wa min nas min barakati man Allahumma inna Allahumma bi'amrina jima'na wa ijin bi karamati min sakar rahmati wa mali awliya imana jinam dahim min al-bin siddiqin syuhada salih wa hasuna ulaika rafiqa. Dalikal fadl min Allah wa kafa bi ni'mati rabbana kunna wa yakunu ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Masih berkenaan dengan zakat, fa amal mawashi fadhilu zakat fi salati ajnas. Adapun binatang ternak yang diwajibkan zakat hanya 3 jenis. Nah, di antara wahya al-ibil itu unta, wal bakar sapi atau kerbau, wal ghanam kambing. Jadi hanya 3 binatang ternak. Jadi kalau misalnya ternak ayam, iwak tidak wajib. Tapi kalau banyak duitnya, ya duitnya simpanan. Tapi kalau masa ayamnya tidak. Jadi kalau ini unta, sapi atau kambing yang dizakat itu tadi. Untanya, sapinya, kambing. Kalau misalnya kambing 40 kambing, sikokah? Kambing ditunjukkan. Jadi kalau ayam tidak ada. 40 misalnya ayam, sikok ayam tidak. Tapi kalau misalnya ternak ayam banyak jual, kemudian disimpan duitnya lebih dari apa yang dia butuhkan, kemudian sampai setahun pula nisab, karena seperti nyimpan duit, nyimpan emas, jadi baru baca zakat. Jadi binatang ternak hanya 3 hal ini. Wasyarat itu wujubiha, syarat wajibnya kalau sudah misalnya 3 hal ini ada orang berternak, maka syarat wajib sitatu asya, ada 6. Jadi kalau tidak cukup 6 ini, maka tidak wajib di zakat. Pertama Islam, pertama orang ini orang Islam. Jadi orang kafir tidak wajib zakat, tapi dia ada kaget, dia akan ditanya, disiksa juga untuk tidak mengeluarkan zakat. Wal huriyah, merdeka. Merdeka itu, ya kalau hamba sahaya tidak memiliki apa-apa. Hamba sahaya. Makanya pernah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dengan Imam Ahmad ketika pada saat melihat ada seseorang orang tua, Imam Syafi'i memandangnya luar biasa, ini orang soleh pasti, iman dari bayi. Maka kata Imam Syafi'i, kalau engkau bertanya kepada Imam Ahmad, kalau engkau bertanya dengan dia, engkau akan mendapatkan jawaban luar biasa, tanya tentang ilmu. Akhirnya datang Imam Ahmad, kemudian setelah ngobrol bertanya tentang masalah ilmu. Di antaranya tanya tentang masalah zakat. Gimana zakat, syarat zakat? Ini yang dijelaskan dalam Quran tadi. Ini masalah zakat menurut mazhab kalian atau mazhab kami? Mazhab kalian atau mazhab kami? Katanya mazhab dua-duanya kata Muhammad. Mazhab kami mana? Mazhab kalau mazhab kalian ya ada tadi dijelaskan ya. Bahwa ternak di mana aja 3, kemudian ada atau tanaman, makanan pokok dan seterusnya. Ada nisabnya, ada ininya, kapan keluarnya. Jelasnya kan? Itu mazhab kalian. Kalau mazhab ini kata Muhammad, mazhab kalian bagaimana? Maka mazhab kami dalam masalah zakat satu kaidah. Al-abdu la yamliku syai'. Hamba itu tidak memiliki apa-apa. Jadi apa yang kita miliki, ada orang dah injuk dulu. Injuk galah. Cuman yang kita miliki itu yang ada makan saya ini lebihnya injuk wong. Hamba tidak memiliki apa-apa. Maka di sini syaratnya dalam mazhab kita, syarat di dalam zakat itu ada al-huriyah, harus merdeka. Karena hamba saya tidak ada memiliki, karena milik tuannya. Wal milku tam, dan milik yang sempurna. Jadi harus miliknya sempurna. Kalau milik itu tidak ada sempurna, yang milik ya seperti misalnya wakaf, itu tidak ada wajib, tidak milik yang sempurna, tidak ada uangnya milik yang wakaf. Tahu punya kambing atau wong kapan kambing untuk masjid, hasilnya untuk masjid tidak ada wajib. Jadi miliknya harus sempurna. Wan nisab harus sampai nisab juga. Jadi misalnya nisab onto itu memiliki 5 onto baru wajib. Sapi 30, kambing 40.
Itu nisab sampai batasan untuk wajib zakat. Jadi kalau misal beternak unta cuma ada 4 tak wajib. Sapi cuma ada 29 tak wajib. Kambing ada 39 tak wajib. Jadi kalau sudah sampai nisab baru wajib. Wal haul, dan juga harus haul setahun. Jadi memiliki 40, nah mulai dihitung itu tahun depan baru. Bukan dia rapat itu langsung zakat, tidak. Harus setahun. Yang sampai nisab ini harus setahun. Baru wajib zakat. Jadi zakat setahun sekali. Kemudian wasaum. Saum ini adalah digembalakan di tempat yang tidak ada pemiliknya. Digembala. Tapi kalau misal beli makanannya tidak wajib zakat. Jadi habis digembalakan. Digembalakan di tempat yang tidak ada pemiliknya. Kalau misalnya rumputnya beli, upah, tidak wajib zakat. Oke, kalau misalnya digembalakan, dia rumputnya masih banyak. Yang tidak ada pemiliknya. Itu baru wajib zakat. Jadi kalau sudah zakat, hitungnya tadi antara seperti 40 kambing sih kok menunjukkan kepada yang berhak menerima. Jadi kambing ini kalau ditunjukkan kepada amil, ya tunjukkan amil dari megangnya kambing banyak. Atau nak tunjuk ke uang misalnya ada fakir miskin, orang 5 fakir miskin, dia tunjukkan anak suka kambing bagi orang orang 5. Juga tidak apa-apa. Jadi kambingnya itu bukan sebelah bagian. Sekarang dia. Jadi kalau dalam zakat itu apa yang di wajib zakat itu yang dikeluarkan. Tanaman padi dikeluarkan beras. Kurma bukan duit. Nah, kecuali kalau emas itu sama dengan duit, baru dikeluarkan duitnya. Jadi kalau seandainya yang tadi emas keluar ke emas, mestinya kambing keluar ke kambing, onto keluar ke onto, padi keluar padi, kurma keluar ke kurma, atau anggur keluar ke anggurnya itu kismis. Nah itu yang dikeluarkan. Jadi bukannya dengan duitnya, kecuali dagang. Dagang. Nah dagang ini urut tijarah, barang yang didagangkan itu adalah harganya, nilai harganya. Jadi kalau dagang sewet, bukan sewet betul kan zakatnya. Kalau sewet, ya maksudnya nilainya berapa diduitkan. Itu baru dinamakan zakat dagangan dinilaikan. Juga adalah akhir tahun dia nyimak bagaimana akhir tahun itu dihitung sampai nisab berapa, akan ada namanya perdagangan. Nah, jadi ini masalah hewan ternak itu tadi. Jadi onto, sapi dan kambing. Itu 3 macam itu. Jadi yang lain tidak wajib zakat dari segi harta zakatnya. Jadi kalau yang seperti tadi ayam iwa tidak wajib zakat. Tapi kalau duitnya banyak wajib. Wa amal asman. Pasyaan ya, adapun harga itu duit, alat tukar. Ada 2 hal, zahab wal fiddah, emas dan perak. Ya, termasuklah sekarang duit. Syarat wujub zakat fiha khamsatu asya. Syaratnya adalah 5 perkara. Al-Islam dalam Islam, wal-huriyah merdeka, wal mulkuta milik yang sempurna, wal nisab dan nisab, wal haul serta setahun nisab. Jadi nisab itu sekitar kalau adalah 20 miskol, sekitar 83 atau 85 gram. Itu nih sampai ini nisab. Emas atau perak itu adalah 200 gram. Jadi kalau sekarang ini duit, nyimpen duit tuh melok sini, karena dulu tuh emas dan perak ini adalah alat tukar. Nah duit tadi orang ternak ayam tidak wajib, tapi dia ngumpulkan duit dari rekeningnya, duit wajib zakat. Dan harus setahun. Jadi setiap tahun. Jadi kalau ada nyimpen emas, zakat itu tiap tahun, bukan sudah emas ini zakat ya sudah, tidak perlu zakat lagi, bukan. Dia harus setiap tahun. Tahunnya sudah, kayak tahun depan sampai nisab lagi, zakat lagi. Itu juga duit. Jadi tiap tahun. Jadi sampai ini
Makanya kalau misalnya punya waktu habis nisab, hitung disitulah gini kayak tahun depan misalnya mengumpulkan emas sampai akhirnya bulan Dzulhijjah terkumpul baru nisab sampai nih nisab. Kapan zakatnya? Bagi tahun depan, bulan Dzulhijjah tahun depan. Bukan daripada pada saat memilikinya bulan Ramadan tadi mulai mengumpulkan bulan Ramadan, tapi tetap pada saat ini nisab itu setahun. Enggak gitu terusnya. Setahun nih kalau misalnya habis, udah belikan ini, udah belikan habis, tidak wajib zakat. Kurang dari ini nisab. Kemudian akhirnya ngumpul lagi, beli lagi, sampai lagi nih nisab bulan Muharram, maka bulan Muharram. Jadi tidak ada mantan dalam bulan itu, tapi dia tergantung sampai nisab dan tahunnya. Wa amazuru adapun tanaman, fatajibu zakat biasara sati syara'id. Adapun tanaman wajib zakat dengan 3 syarat, ayakuna mimma yarza'uhul adamiyun. Yang mana tanaman tersebut ditanam oleh manusia, bukan tumbuh dewek. Wa yakuna qutan mudakharan, adapun harus yang ditanam itu makanan pokok yang bisa disimpan. Wa yakuna nisaban, dan harus sampai nih nisab. Bahwa khamsatu ausuk, yaitu 5 asuk. Lagi syara' alaiha, tidak ada kulitnya. Jadi sekitar 700 kilo. 700 kilogram. Jadi harus diperkirakan. Kalau misalnya ada menyimpan padi, timbang itu harus seukuran sudah jadi beras. Timbang jadi beras. Awang itu paham, kadang-kadang paham. Sekian ininya pada jadi berasnya sekian. Di keluarga itu berasnya. Syaratnya itu. Wa matimar, adapun buah-buahan. Buah-buahan di sini maksudnya adalah kurma dan anggur. Fatajibu zakat bi syai'ani, maka wajib zakat dengan 2 perkara, minha thamaratul nakhl. Thamratul nakhl yaitu buah kurma, wa thamratul karam yaitu buah anggur. 2 itu ada wajib. Wa syarat itu wajib zakat, dan syarat wajib zakat adalah fiha arba'atu asya', 4 perkara. Al-Islam al-huriyah wal milkuta manisab. Nah, ini kalau masalah ini zakat ini adalah tidak harus tahun dia. Karena zakat tanaman dan buah ini tidak dikasih tahun tidak. Jadi ada Islam, merdeka, milik yang sempurna dan nisab. Tidak syaratnya setahun karena setiap panen. Yaumul hasadi itu di hari panennya. Karena panen mungkin 6 bulan ya 6 bulan. Setiap panen. Jadi tidak harus tahun tidak. Panen sampai nisab maka wajib keluarkan zakat. Wa ma'rud tijarah, adapun barang dagangan wajib zakat fiha bi syara'il mazkura fil atman. Kalau barang dagangan wajib zakat, syarat-syaratnya sama seperti syarat daripada emas dan perak. Nisabnya setahun misalnya. Itu di akhir tahun tuh hitungnya. Kalau dagang apa ya? Tapi dihitung dengan duit. Dihitung dengan duit akhir tahun juga barang-barangnya. Makanya kalau berdagang harus tahu dia kapan dia mulai berdagang. Karena di situ akan menentukan kewajiban zakat. Jadi kapan dia berdagang. Tanggal 1 Muharram, berarti tanggal 1 Muharram lagi itu. Dagangnya, barang-barangnya, duit yang ada segala macam baru cukup. Jadi harus tahu dia kapan dia mulai dagang. Itu setahunnya itu. Jadi bukannya nunggu nisab tidak. Jadi mulai, makanya kadang-kadang orang berdagang itu di awalnya dikit, kemudian akhirnya banyak. Wajib zakat. Ada modal besar, pas akhir tahun turun bangkrut, udah wajib zakat. Jadi kalau wajib zakat itu sampai nisab di akhir tahun. Rasulullah awal nisab, Allah alam bisawab. Jadi dalam habis ini malam yang agak kurang sehat. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan hajat kita, dan Allah memberikan kepada kita yang terbaik dunia dan akhirat. Wa ala hadinya wa bin sallallahu alaihi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربنا تربنا بأننا تربنا وأننا أشربنا على لدى أشربنا فاكتب علينا توبة لكل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي وارفع لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الإلان وكل ذي محبة أو زيارة أو صوبة والمسلمين أجمعين ربي أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب من بالمصطفى رسولي نزو بكل سولي صلى وسلم رب عليه أدى الهبي وآله وصحبه دادة صوفي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في العالمين.